Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berkah untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina HMSI, Bapak Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Yusuf Solihin MBA PhD. Yang kami hormati Ketua Umum DPP HMSI Bapak Herman Heri, serta yang kami hormati pula Sekjen HMSI Ibu Lydia Asegaf SE, Bapak dan Ibu Ketua DPD HNSI, Ketua DPC HNSI melalui Zoom meeting, segenap pengurus DPP HNSI serta para nelayan, Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Pertama-tama dan paling utama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kasih. Kita mendapatkan karunia, anugerah serta inayah berkesempatan hadir pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia tahun 2024-2029, edisi Rabu 24 Juli 2024, dalam keadaan sehat walafiat, penuh rasa kekeluargaan kita bersama. Hadirin, sebagai bukti tingginya rasa cinta tanah air dan bela negara kita bersama, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars HNSI.
terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bermunajat, bertafakur, memohon doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Azhar Esos. Mari kita khusyuk tawaduk menghayatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita meninggalkan aktivitas kita sejenak guna untuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan di dalam pertemuan kita ini akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha ya Allah min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutakhiruna biha ya Allah min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil khayati ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha sucinya Allah, Engkaulah sebaik-baik tempat, setepat-tepatnya alamat untuk melakukan permohonan doa dan munajat keharibaan Sang Pemberi Rahmat. Hadirin, tibalah kita ke acara pokok adalah prosesi pelantikan. Dengan segala hormat kami persilakan Ibu Sekjen DPP HNSI, Ibu Lydia Assegaf SE akan membacakan SK Pengurus DPP HNSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya agak batuk nih. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia masa bakti 2024-2029. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia tentang permohonan untuk di-SK-kan pengurus DPD HNSI periode 2024-2029 hasil musyawarah daerah Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Seluruh Indonesia memutuskan, menetapkan, mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi DPD HNSI Provinsi Sumatera Selatan. Untuk yang saya panggil mohon bisa maju ke depan. DPD HNSI Provinsi Sumatera Selatan nomor KEP 011 /DPP HNSI /4 2024. Ketua Insinyur Gunawan MT. DPD HNSI Provinsi Aceh nomor KEP 024 /DPP HNSI /7 2024. Ketua Miftahuddin Cut Adek SE. DPD HNSI Provinsi Bengkulu nomor KEP 025 /DPP HNSI /7 2024. Ketua Adhar Estos.
DPD HNSI Provinsi Gorontalo nomor KEP 026 /DPP HNSI /7 2024 Ketua Abdullah Said Esos. DPD HNSI Provinsi Banten nomor KEP 027 /DPP HNSI /7 2024 Ketua Haja Neneng Sri Hasusi Handayani Esos. DPD HNSI Provinsi Kalimantan Barat nomor KEP 028 /DPP HNSI /7 2024 Ketua Eka Indah Raharjo SPI MSI. DPD HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor KEP 029 /DPP HNSI /7 2024 Ketua Hima Olvia SPI SE. DPD HNSI Provinsi Lampung nomor KEP 030 /DPP HNSI /7 2024 Ketua Bayu Witara SIP. DPD HNSI Provinsi Riau nomor KEP 031 /DPP HNSI /7 2024 Ketua Hendrawan SEMM. DPD HNSI Provinsi Kalimantan Utara nomor KEP 032 /DPP HNSI /7 2024 Ketua M. Nur Hasan Al-Huda SE. DPD HNSI Provinsi Sulawesi Utara nomor KEP 033 /DPP HNSI /7 2024 Ketua Joni JE Ganda SE MAP MMMSI. DPD HNSI Provinsi Sulawesi Barat nomor KEP 034 /DPP HNSI /7 2024 Ketua Mukhtar SE. DPD HNSI Provinsi Sumatera Barat nomor KEP 035 /DPP HNSI /7 2024 Ketua Halwar Lazuardi Erman SHDT Bandarukayo. Masa bakti 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, memberi hak dan tanggung jawab kepada pengurus sebagaimana tersebut diktum pertama di atas untuk melaksanakan dan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia serta keputusan-keputusan organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, melaksanakan program-program organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan oleh Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia tahun 2024. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan habisnya masa berlaku pada tahun 2029, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2024, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Ketua Umum Bapak Herman Heri, Sekretaris Jenderal Lydia Asgaf SE. Kepada Pak Ketum mohon kesediaannya untuk melantik teman-teman Mas. Agak jauh nggak Mas? Saudaraku, Oke. naskah pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau DPD HNSI. Dengan memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelum saya melantik saudara-saudara, maka saya sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ingin bertanya kepada saudara-saudara. 1. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di provinsi masing-masing? Bersedia. 2. Apakah saudara-saudara bersedia untuk menjalankan organisasi HNSI di provinsi masing-masing? Bersedia. Baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 9.30 pagi, saudara-saudara secara resmi saya lantik. Jakarta 24 Juli 2024. Saya Ketua Umum yang melantik Herman Heri. Terima kasih. Penyerahan pataka secara simbolis oleh Ketua Umum DPP HNSI.
Saya serahkan bendera petaka ini kepada perwakilan Ketua DPD HNSI yang baru dilantik. Kibarkan di daerah masing-masing. Laksanakan. Siap. Terima kasih. Selanjutnya kita beri aplaus. Terima kasih Ketua Umum DPP HNSI. Selanjutnya akan ada penyerahan SK. Penyerahan SK oleh Ketua Umum DPP HNSI. Penyerahan SK pengurus DPD HNSI terpilih oleh Ketua Umum DPP HNSI didampingi Sekjen DPP HNSI. Gorontalo. Banten. Kalimantan Barat. Bangka Belitung. Lampung. Riau. Kalimantan Utara. Sulawesi Utara. Selamat datang. Udah kayak gini mas. Sulawesi Barat. Sumatera Barat. Siap. Terima kasih. Selanjutnya berkenan Ketua Umum dan Sekjen DPP HNSI untuk diambil gambar sebagai potret kenangan tata laksana foto bersama. Satu, dua, tiga. Pose resmi. Salam kebangsaan. Pose kedua. Ya. Satu, dua, sebentar. Satu, dua, tiga. HNSI. Terima kasih. Dipersilakan untuk para ketua DPD HNSI yang diberikan ucapan selamat oleh Ketua Umum DPD HNSI. Ya, sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP HNSI juga akan memberikan ucapan selamat serta tamu-tamu undangan, tamu VIP kami juga berkenan untuk memberikan ucapan selamat pengabdian terpilih menjadi Ketua DPD HNSI tahun anggaran 2024-2029. Ya, setelah bersalaman mohon izin foto bersama. Dimohon para tamu undangan, para pejabat utama ikut serta foto bersama. Kami persilakan. Ini adalah support dan motivasi untuk para ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan seluruh Indonesia terpilih tahun anggaran 2024 sampai dengan 2029. Berkenan mohon izin untuk foto bersama dengan Ketua Dewan Pembina DPP HNSI, Ketua Umum DPP HNSI, Sekjen dan tamu undangan, tamu kehormatan pejabat utama lainnya. Silakan. Kami mohon izin, ini adalah kantor Oh, bisa nih. DPP HNSI yang baru. Kita menyesuaikan Lihatnya ke sini ya. Yang mana? Kamera mana? sesi foto. Yang tengah ini yang satu, dua, tiga.
Boleh? Semangat. Salam kebangsaan. Kebangsaan 1, 2, 3. HNSI. Cukup, terima kasih. Boleh plus kembali untuk kekompakan dan pastinya acara berjalan sukses dan lancar. Kami persilakan para ketua DPD HNSI terpilih menempati kursi kembali. Kita akan sama-sama dengarkan kata sambutan tunggal dari Ketua Umum DPP HNSI. Kepada yang terhormat Bapak Herman Heri kami persilakan. Silakan untuk menempati kursi terlebih dahulu. Siap. Mohon izin, kita simak dan dengarkan bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP HNSI Bapak Herman Heri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Budi Sulistyo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KKP Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Irjen Polisi M. Yasin Kosasi, Kakorpor Airut. Yang saya hormati Bapak Brigjen TNI Gatot Mardiono, Kadit Port Maral. Yang saya hormati Bapak Kolonel Tatang, mewakili Bakamla. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina HNSI Pak Yusuf Solihin. Yang saya hormati Bapak yang mewakili INSA Indonesia. Yang saya hormati Sekjen dan pengurus DPP HNSI, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman DPD seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sudah tidak terasa waktu sudah berjalan lebih kurang 7 bulan. 1 semester lebih sedikit saya memimpin HNSI ini. Memang banyak hal yang belum berarti yang bisa kami buat. Karena selama 1 semester ini kami membenahi organisasi. Hal pertama yang saya lakukan adalah konsolidasi organisasi dengan membentuk kepengurusan di pusat di DPP. Kemudian melakukan musda seluruh Indonesia, dan sampai hari ini sudah terjadi sebagian besar pengurus daerah yang sudah musda, dan implementasinya kami melantik pengurus dan pimpinan DPD se-Indonesia. Kemudian kami juga sudah melakukan konsolidasi infrastruktur internal. Infrastruktur internal itu mulai dari fasilitas kantor yang sederhana ini, kemudian melakukan penempatan personel sesuai dengan tupoksinya, lalu membangun infrastruktur IT untuk KTA-nisasi dan keanggotaan. Memang hal-hal sederhana yang kami lakukan ini masih belum sempurna, tapi saya katakan kepada semua teman-teman, tak ada rotan, akar pun jadilah. Yang penting kita bisa berjalan dulu dalam waktu tahun ini sambil kita melihat pemerintah baru membentuk kabinet. Kita menunggu. Kenapa kita harus menunggu? Karena HNSI tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan pemerintah. Itulah sebabnya saya katakan kepada semua teman-teman, sambil menunggu terbentuknya pemerintahan yang baru, karena sekarang ini
masa transisi tinggal 2 bulan sampai 3 bulan. Sambil kita menunggu, kita melakukan hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Terkait dengan kerjasama strategis misalnya, ya saya bersyukur sudah bisa jalan, sudah lakukan MOU dengan Ombudsman, kemudian mitra kerjasama dengan KKP Republik Indonesia, dengan Bakamla, Angkatan Laut, Polri, dalam hal ini Kakor Poairut sering terlibat dalam urusan-urusan penegakan hukum dan memberikan penyuluhan kepada nelayan kita di seluruh Indonesia. Kemudian Dewan Ketahanan Nasional juga kita aktif berhubungan. Singkatnya, dengan semua mitra strategis yang bisa kita lakukan MOU bahkan kerjasama, kita ambil langkah. Karena berkali-kali saya tekankan kepada seluruh kepengurusan HNSI ini bahwa mulai dari pusat sampai di daerah, kita harus bergandengan tangan dengan pemerintah, siapapun dia. Selama pemerintah itu di daerah maupun di pusat, itu adalah pemerintah yang resmi, kita harus datang dan bergandengan tangan. Kenapa? Kita dan pemerintah ini saling membutuhkan. HNSI bisa berperan strategis, menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya-upaya pemerintah mensejahterakan nelayan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa yang paling penting dalam operasional HNSI ini adalah infrastruktur SDM, yaitu kepengurusannya resmi, dan database. Database sekarang ini kita menyusun sudah ada 200.000 data nelayan se-Indonesia yang targetnya akan mencapai 1 juta. Saya berupaya untuk tahun ini bisa mendapat sampai datanya 1 juta. Kenapa begitu? Karena manakala kita berurusan dengan pemerintah, baik maupun di pusat maupun di daerah, yang kita bicara tentu kan program-program bantuan kepada anggota kita yang notabene nelayan. Kalau database kita lemah, kita sulit untuk bicara dengan stakeholder. Kita harus memiliki database yang akurat, sehingga lewat database ini bisa banyak hal, langkah-langkah terobosan-terobosan yang dibangun yang bisa mensejahterakan nelayan. Ke depan memang saya ingin sekali supaya HNSI ini menjadi mitra strategis pemerintah. Selama ini saya belum melihat bahwa HNSI bisa berkolaborasi dengan DPR RI, dalam hal ini Komisi 4. Saya katakan bahwa HNSI tidak punya kewenangan apa-apa, tetapi HNSI mewakili nelayan bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah maupun DPR. Oleh sebab itu saya sebagai mantan DPR di Oktober nanti saya pensiun, saya akan mengambil langkah untuk bicara dengan Komisi 4 supaya HNSI juga bisa mendapat waktu untuk rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat dengan Komisi 4. Tentunya kita akan minta supaya kalau bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali Komisi 4 mengundang HNSI yang nanti akan hadir seluruh ketua DPD se-Indonesia, supaya para anggota DPR yang jumlahnya 50 sekian orang di setiap komisi dari 10 partai dan konstituen mereka tersebar di seluruh Indonesia, mudah-mudahan lewat HNSI aspirasi-aspirasi rakyat di daerah bisa disampaikan ke DPR. Jadi saya akan memulai langkah-langkah strategis itu sebagai ketua umum. Saya terus berpikir bagaimana HNSI bisa menjadi mitra strategis, sehingga lewat DPR itulah aspirasi-aspirasi bantuan, tugas pembantuan kementerian, sampai dengan permohonan penambahan anggaran untuk dinas-dinas yang ada di provinsi. Ini penting sekali karena yang punya kewenangan hak anggaran ada di DPR, supaya
pengalokasian, bahkan subsidi-subsidi itu bisa lebih terarah dengan kita bisa menampilkan data digital keanggotaan HNSI yang akurat. Saya garis bawahi, saya tidak ingin HNSI ini hanya sebagai organisasi menjadi tempat perlindungan sebagian orang. Mohon maaf, kita bicara soal izin yang katanya konon ada 21 izin untuk melaut. 21 izin melaut ini mungkin lewat Komisi 4 kita bisa memberikan aspirasi supaya pemerintah mendigitalkan izin ini, disederhanakan izin ini dengan digitalisasi sehingga tidak ada celah untuk terjadi manipulasi di lapangan, saling tuduh. Nelayan menuduh bahwa dia dikriminalisasi, dia diperas, sementara aparat mengatakan memang dia salah. Ini saling lempar bola, bingung. Kambing hitamnya, ya akhirnya aturan yang 21 item untuk melaut itu terlalu merepotkan. Sehingga saya terus berpikir, terobosannya kalau bisa didigitalkan, pemerintah dan DPR nanti menyepakati aturan itu dengan satu sistem yang lebih sederhana sehingga tidak adanya lagi pungli di lapangan dan saling tuduh. Saya katakan tempat bersembunyi dan jangan sampai HNSI malah menjadi calo. Segini Mas. Setiap kali ada persoalan di lapangan, HNSI maju sebagai makelar kasus, menegosiasikan, kemudian mengatur supaya bisa berdamai. Mungkin sudah berjalan, di satu dua tempat ada. Dan ini akibatnya menjadi pola. Menjadi pola. Mohon maaf para ketua DPD, kalau ini menjadi pola, organisasi ini nggak akan bisa maju. Kalau polanya nanti akan ada oknum-oknum di HNSI mengaku dari begini, dari begitu untuk mulai menegosiasikan, dan akhirnya jadi kebiasaan. Korbannya tetap nelayan. Saya berharap dengan peran HNSI ini, HNSI melakukan terobosan-terobosan strategis. Terobosan strategis nomor 1 yaitu tadi, database dan menyederhanakan aturan izin laut. Karena celahnya ada di situ. Nah, tentunya HNSI bisa berjuang saja mengajukan aspirasi ini, usulan ini. Kembali lagi pemerintah dan DPR. Itu tugas ke depan. Mudah-mudahan dalam tahun ini, Oktober tanggal 1 nanti DPR yang baru sudah terbentuk, sudah dilantik. Tanggal 20 Oktober Presiden baru yang sudah terbentuk. Mudah-mudahan 30 hari setelah itu sudah kabinet yang baru terbentuk. Di tahun depan, awal tahun depan, kita sudah bisa menyusun langkah-langkah strategis HNSI secara organisasi. Kemudian di bulan November nanti akan ada pilkada. Saudara-saudara pengurus DPD, ketua DPD dan pengurus DPD, saya katakan begini, karena HNSI ini kita mau tidak mau harus bergandengan tangan dengan pemerintah, siapapun dia, selama dia resmi sebagai pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dalam hal ini pilkada nanti akan membentuk pemerintah daerah, terpilihnya bupati, gubernur. HNSI saya tidak menganjurkan untuk menjadi organisasi yang berpolitik. Tidak ada anjuran itu. Walaupun saya sendiri adalah seorang politisi. Tetapi saya katakan kepada teman-teman di daerah, pintar-pintarlah kalian. Kemudian kalau kita mengatakan realitas politik di lapangan, para calon kepala daerah ini juga butuh dukungan. Dukungan suara dari anggota HNSI yang notabene para nelayan. Ya, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan itu bagian dari proses demokrasi. Dan silakan Bapak-bapak di daerah memilih, mendukung siapa yang tentu calon kepala daerah yang punya program mesejahterakan nelayan, tentu itu. Sehingga peran HNSI di daerah dalam momen pilkada ini pun
juga terlihat. Kalau Bapak-Bapak bisa menunjukkan itu semua, tentunya ke depan HNSI akan diperhitungkan, bahkan sampai di tingkat nasional. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kita mesti mengerti peran organisasi kita, kemudian para ketua DPD mengerti bagaimana menjalankan organisasi dengan baik, memimpin dengan baik. Walaupun saya katakan kita masih jauh dari sempurna, tetapi bagaimanapun kita harus bisa menunjukkan bahwa HNSI ada dan hadir. Saya kira demikian saja pidato singkat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang hadir, Pak Yasin, Mas Gatot. Salam buat Bu Memeng, Ketua Umum dari Bakamla dan KKP. Terima kasih banyak Pak Yusuf sudah berkenan hadir. Dan selamat juga kepada seluruh Ketua DPD yang dilantik. Selamat menjalankan tugas. Semoga apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum DPD HNSI yang telah menyampaikan kata sambutan untuk kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia selesai. Selanjutnya kita akan beri sejenak untuk persiapan melanjutkan acara penandatanganan berita acara pelantikan DPD HNSI. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Kita akan menyaksikan filler beberapa kegiatan dari HNSI berikut ini. Selamat menyaksikan.
kasih, selamat siang dan selamat datang. Kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Budi Sulistyo MSc beserta jajaran. Terima kasih untuk kehadiran pada acara penandatanganan berita acara pelantikan DPD HNSI. Mengawali jumpa kita pada pagi menjelang siang hari ini, ucapan terima kasih dan selamat datang. Kita dengarkan sambutan Ketua Umum DPP HNSI. Kami persilakan. Iya, sama-sama. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pak Dirjen yang mewakili Pak Menteri KKP yang kami hormati, Pak Kakor Purwaerut, Mas Gatot, dan Pak Tatang Bakamla, Ketua Dewan Pembina, dan semua kita yang hadir. Saya ucapkan terima kasih Pak Dirjen sudah meluangkan waktu untuk datang mewakili Menteri KKP, dan ini merupakan sebuah kehormatan buat kami, kebanggaan buat kami bahwa HNSI tetap bergandengan tangan dengan pemerintah. Tentu kehadiran Bapak yang mewakili Menteri di tempat ini memberikan sebuah spirit dan semangat kepada kami, organisasi yang menaungi para nelayan, bahwa Kementerian KKP dalam hal ini pemerintah masih melihat nelayan dan masih berpihak kepada nelayan. Harapan kami, kedatangan Bapak ini memberikan sebuah harapan baru, mudah-mudahan ke depan kerjasama, kemitraan kami sebagai perwakilan dari nelayan, dan kami juga bisa menjadi perwakilan pemerintah KKP dalam menjalankan program-program bantuan kepada anggota kami yaitu nelayan. Harapan kami juga hubungan baik dan kerjasama secara organisasi dan kementerian ini bisa terus bergandengan tangan dengan saling mengisi, simbiosis mutualisme, yang mana sama-sama kita bekerja untuk kemaslahatan bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum DPP HNSI. Rangkaian acara berikutnya adalah penandatanganan berita acara pelantikan DPD HNSI oleh Ketua Umum DPP HNSI beserta Bapak Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Budi Moniji, didampingi Sekjen DPP HNSI tentunya. Ini mimbar dimundurinnya ya? Fokuskan itu Mas ya. Ya, acara kita tersambung dengan live streaming, juga secara Zoom meeting. Apresiasi untuk teman-teman dari media televisi. Terima kasih. Boleh foto bersama. Siap. Terima kasih Bapak Dirjen. Selanjutnya akan disampaikan keynote speaker oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, akan disampaikan oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Berkenan Bapak Dr. Budi Sulistyo MSc, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, dan semoga kita sehat semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum HNSI, Bapak-Bapak sekalian, para tamu undangan, para pengurus yang dilantik hari ini. Pertama kami mengucapkan salam dari Bapak Menteri yang sekiranya beliau berkenan hadir hari ini, namun kemudian masih ada tugas sehingga ditugaskan saya untuk mewakili. Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap undangan ini, kami akan sampaikan yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan Bapak Ketua Umum tadi adalah menjadi satu yang perlu kita resapi bersama. Itu adalah bagaimana kita meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan asosiasi. HNSI di sini adalah mewakili sekian dari nelayan. Nah, intinya nelayan ini adalah bergerak mengarahkan aktivitas kehidupannya itu di laut. Ya. Maka pada kesempatan ini seperti apa yang disampaikan oleh panitia, Panitia akan menyampaikan terkait dengan implementasi kebijakan ekonomi biru. Jadi kami mohon berkenan dengan pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik ini, bahwa HNSI ya, itu menjadi bagian bagaimana mengawal, mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru. Jadi ekonomi biru mungkin bahannya sudah bisa ditanyakan belum, nanti bisa dilihat semuanya, yang di Zoom juga. Mas Beben, udah, baik udah di panitia. Kecil ya. Sekalian, jadi kalau kita lihat dari apa yang menjadi tantangan kita semua, apa yang menjadi tantangan dunia perikanan, ya, itu adalah pertama bahwa kita harus menjaga satu perhatian peningkatan populasi penduduk dunia. Jadi diperkirakan pada tahun 2050 penduduk dunia itu akan naik sekitar 9,7 miliar. Ya, semuanya adalah memerlukan satu yang penting adalah konsumsi, kebutuhan protein. Kebutuhan protein akan meningkat sekitar 70%. Nah, kita pahami salah satu sumber protein di dunia utamanya adalah dari ikan, dari laut. Maka kalau kita lihat kondisi itu, dan berikutnya hal yang sekarang menjadi kondisi nutrisi di dunia, bahwa secara global itu adalah 9,2% itu masyarakat dunia mengalami satu krisis pangan. Indonesia itu mengalami 10%, yaitu pada data tahun 2022. Ini menjadi tantangan kita semua bagaimana kita penyediaan terhadap kebutuhan protein dunia maupun nasional. Proyeksi dari pasar dunia itu menjadi satu kesempatan, satu tantangan juga, bahwa di tahun 2023 nilai pasar dunia terhadap hasil perikanan adalah 269,3 miliar dolar. Ini akan meningkat di tahun 2030 menjadi 419,9. Jadi kebutuhan protein, kebutuhan ikan di dunia akan meningkat pada tahun 2030. Ini adalah kesempatan. Pasar itu terbuka karena juga korelasinya dengan pertambahan penduduk. Nah, dengan kondisi itu maka bagaimana kita melihat kesempatan bahwa bahasa Indonesia dianugerahi laut, dianugerahi perairan yang begitu subur, kita manfaatkan dan kita bisa bersaing di dunia global terkait dengan perdagangan ikan. Nah, ini adalah satu kesempatan kita semua. Sementara siapa yang melakukan? Adalah para nelayan, para pelaku usaha perikanan, para pengolah, para eksportir. Ya. Nah, di sini erat sekali dengan apa yang menjadi yang dibahas setiap hari oleh anggota pengurus maupun anggota HNSI. Peran sektor kelautan dan perikanan ya, itu adalah untuk mendukung aktivitas perekonomian. Jadi tercatat 180 miliar per tahun itu berasal dari pengolahan, penangkap ikan dan hasil-hasil ekonomi perikanan. Kemudian sebagai sumber pangan tercatat bahwa protein ikan itu telah menyediakan
mampu untuk menutupi kebutuhan 50% dari kebutuhan protein nasional. Kemudian penyediaan lapangan kerja tercatat bahwa 7 juta masyarakat itu melakukan aktivitas ekonominya di laut. Tadi Bapak Ketua Umum sedang melakukan pendataannya, bisa jadi 20 juta, bisa jadi, ini data ini masih berkembang, masih dalam proses registrasi. Kami mohon perkenan dukungan dari HNSI agar pendataan nelayan ini dilakukan secara kontinu, karena kita akan tahu sebetulnya jumlah nelayan kita itu berapa. Ya, dari yang mikro, yang kecil maupun yang nanti adalah nelayan kelas industri. Kemudian kontribusi perekonomian nasional, kontribusinya adalah untuk terhadap PDB nasional, kontribusi PDB maritim itu adalah 7,92%. Ya. Kemudian sebagai penyangga lingkungan hidup, kita mengetahui laut itu adalah sebagai penyangga lingkungan hidup. Laut rusak, maka di situ adalah sumber daya ikan akan terganggu, sumber protein akan berkurang. Nah, ini adalah satu hal yang saling siklusnya harus saling berhubungan. Nah, Bapak sekalian, tantangan di sektor kelautan dan perikanan pertama adalah tekanan aktivitas masyarakat atau ekonomi. Itu adalah kegiatan ekonominya banyak sekali, kegiatan-kegiatan ekonomi di pesisir, pariwisata ataupun kegiatan yang lainnya. Kalau tidak terkontrol, tidak dikendalikan dengan baik, maka akan berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Ya, pesisir kemudian laut, ini yang menjadi satu pemikiran kita, kenapa kita harus menjaga laut itu sehat, laut itu bersih, karena itu adalah sumber daya dan atau lingkungan hidupnya para ikan dengan memijah dan ikan akan berproduksi di sana. Kemudian yang sekarang berkembang 20 tahun terakhir itu adalah perubahan iklim. Jadi Bapak Ibu sekalian mengetahui dengan perubahan iklim ini, maka pola tangkap, pola panen dari laut juga sudah mengalami pergeseran. Yang dulunya bulan-bulan Juni tidak ada panen, sekarang tiba-tiba ada tangkap banyak. Jadi kelimpahan. Nah, kita harus mengetahui semua. Maka kearifan lokal, kemudian informasi dari penelayan itu menjadi penting bagi kami untuk melihat bagaimana sekarang kondisi dari pola dari penangkapan. Kemudian hal yang lain yang sudah berkembang ataupun masih berkembang ataupun sudah berkurang, semoga sudah berkurang, itu adalah tantangan kita terhadap bagaimana memerangi IUU dan bagaimana kita memerangi overfishing, ya, penangkapan berlebih. Yang memerangi siapa? Ya kita semua. Baik dari pemerintah menjaga tata kelolanya, kemudian dari para nelayan atau penangkap, itu bagaimana bisa mengatur sendiri sehingga mengatur bersama sehingga ini adalah overfishing bisa kita kendalikan. Ya. Karena dengan overfishing itu akan menjadi satu dampak panjangnya ke belakang bahwa ketersediaan maupun sumber daya akan terganggu. Kemudian yang lain adalah terkait dengan polusi di laut. Bapak sekalian, teman-teman nelayan mungkin bisa lebih mengetahui kondisi lingkungan masing-masing. Apakah di kawasan, di tempat tinggal pemukimannya kondisi itu memburuk atau semakin bagus? Ya, pencemaran plastik, kemudian juga limbah rumah tangga itu harus dikendalikan supaya tidak bisa langsung masuk atau ditahan sebelum masuk ke laut. Ini adalah upaya kita semua untuk menjaga agar ekosistem pesisir itu berjalan dengan baik, kemudian itu menjadi bagian dari ruang hidup kita. Apabila kita mengetahui bahwa ruang hidup kita itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, maka kita akan masih menjaga. Maka untuk itu kebijakan dari sektor kelautan dan perikanan yang dicanangkan Bapak Menteri adalah kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan. Ya. Yang pertama itu adalah melindungi laut dari laut dan sumber dayanya melalui perluasan kawasan konservasi laut. Jadi Bapak Menteri mencanangkan ini karena ini adalah bagian dari bagaimana kita mempertahankan ekosistem, bagaimana kita mempertahankan kualitas ekosistem untuk bagaimana perikanan itu bisa tumbuh, ya. Kemudian ketika diadakan suatu pengambilan atau penangkapan itu dilakukan secara terukur, maka kegiatan berikutnya adalah kebijakan berikutnya adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kebijakan ini sedang diuji cobakan, kami juga mohon perkenan untuk dikawal, dijaga, dan diberikan masukan perbaikan-perbaikannya. Pasti implementasi di awal itu banyak sekali hal yang perlu kita sesuaikan, mohon perkenan dukungan dari ANSI. Kalau ANSI adalah bagian dari untuk bagaimana aktivitas di laut bisa berkelanjutan, salah satunya adalah yang kita lakukan.
Ya, setiap kebijakan baru, mohon perkenan kami diberikan satu saran, ya, satu saran perbaikan, kemudian nanti kita koreksi bersama. Nah, dengan komunikasi yang baik dengan asosiasi ataupun perhimpunan dan semuanya itu menjadi bagian upaya kami mendapatkan saran masukan. Kemudian adalah pengembangan perikanan budidaya. Perikanan tangkap di suatu ketika nanti akan dilakukan secara berkurang. Kemudian untuk menutupi kebutuhan protein dunia atau protein nasional, maka dilakukan peningkatan dari kegiatan pengembangan budidaya perikanan. Ini yang kita dilakukan saat ini adalah beberapa model yang dilakukan di Kebumen, kemudian kemarin di Kerawang, dan supaya itulah bagian upaya dari pemerintah untuk memberikan satu pemodelan di sana, percontohan bagaimana pengembangan perikanan budidaya secara terintegrasi. Kebijakan keempat atau pilar keempat adalah pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketika ekosistem di pesisir itu rusak, maka dampak panjangnya adalah kepada ekosistem laut. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dengan para anggota, para nelayan, kami mohon turut kita aktif berkomunikasi, kemudian juga menjaga bagaimana ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil kita kendalikan. Kemudian terakhir adalah pembersihan sampah plastik. Ya, ini adalah yang sudah dilakukan 2 tahun terakhir ini. Kami berharap ini adalah merupakan bagian dari gerakan nasional, gerakan kita semuanya untuk menyelamatkan laut dari sampah plastik, karena Indonesia salah satunya pernah tercatat sebagai nomor 2 di dunia sampah plastiknya. Semoga berkurang ya, dan dilakukan dengan aktivitas bantuan nelayan. Itu sampah plastik nanti pada ketika tidak musim melaut atau musim paceklik itu dilakukan 1 bulan cinta laut. Nah, nelayan bisa menangkap, mengumpulkan plastik, dan plastik nanti akan dihargai dengan 1 kilo ikan pada waktu itu, pada saat itu. Jadi ini adalah merupakan upaya kita. Ya. Marilah kita bersama menjaga ekosistem laut, kondisi laut Indonesia yang sehat, laut Indonesia yang bersih. Itu akan menjadi modal kita mempertahankan bahwa sumber daya perikanan Indonesia itu akan berkelanjutan dikelola, dan kemudian kita akan menuju setelah itu adalah bagaimana kita meningkatkan mutu dari hasil tangkapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara terkait dengan ekspor, ya, maka yang pertama adalah kualitas dari yang akan kita ekspor. Ketika itu ditangkap kemudian sampai pendaratan, mohon berkenan bahwa tata cara untuk mempertahankan hasil tangkapan secara baik, ya, itu adalah menjadi yang pertama. Nah, ini adalah memang tantangan kita semua. Belum semua kapal itu mempunyai kapal berpendingin, ya. Namun juga itu kita lakukan kita bersama. Bagaimana kita lagi suatu ketika bisa mengkonversi itu bersama. Satu tantangan, nelayan kita banyak tercatat di nasional, mungkin yang besar itu adalah 4.000 sampai 5.000 izin, kemudian yang kecil ya itu adalah sekitar 900 ribu atau lebih. Dan ini adalah tantangan kita semua, bagaimana kita melihat aktivitas dari penangkapan sehingga hasil tangkapan itu mutunya terjaga. Yang ketika didaratkan itu menjadi satu bahan baku untuk diolah lebih lanjut. Ya, mohon ini yang jadi pemikiran kita semua, Bapak Ibu sekalian, para nelayan lebih pandai dari kami karena setiap hari melakukan. Ya, dari pengalaman itu sekiranya apa dengan kondisi yang sangat masih terbatas ini, bagaimana kita berbuat untuk menyelamatkan hasil tangkapnya, kemudian bagaimana nanti juga akan lambat laun secara bertahap kita berikan satu pemikiran untuk penguatan teknologinya. Yang pertama, bahwa nelayan ini adalah pahlawan-pahlawan kita, ya, yang berjuang, yang mengambil hasil perikanan di laut, ya, dengan segala resikonya. Kemudian melalui komunikasi dengan HNS ini kami berharap mereka selalu mendapatkan satu forum-forum edukasi, ya. Kami pastinya ada di sini sebagai mitra dari pemerintah, ada kegiatan bimtek, kegiatan apapun, kami mohon berkenan diinformasikan sehingga ini menjadi satu kebutuhan kita bersama. Bapak sekalian, pesan dari Pak Menteri adalah dan saya lagi ucapan selamat terhadap kegiatan hari ini, kegiatan pelantikan pengurus. Semoga pengurusnya kepengurusan berjalan lancar, ya, dan mendapatkan satu aktivitas kegiatan yang produktif, ya, bagaimana meningkatkan kualitas pengolahan perikanan
khususnya peringanan tangkap. Nah, kualitas ini bisa ditangkap atau bisa kita dapatkan ketika kita melakukan satu komunikasi. HNSI mempunyai satu rencana untuk kerja pengurusannya. Ini adalah bagian dari bagaimana melakukan pembinaan terhadap para anggotanya. Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik dan kami telah terbuka untuk berkomunikasi sehingga dalam pengurusan atau pengelolaan perikanan Indonesia dari hari ke hari semakin baik dan nelayan kita semakin kaya. Tujuannya kan itu kan, semakin sejahtera, pengurusnya semakin berkibar prestasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya berkenan Bapak Dirjen menerima cendramata dari Ketua Umum DPP HNSI. Mohon izin. Bapak Dirjen menerima cendramata oleh Ketua Umum DPP HNSI. Dan ini Sekjen DPP HNSI. Mari nelayan Indonesia, mari bersama, bersatu dalam HNSI, mari bersatu, jangan takut ombak laut. Silakan kita melanjutkan acara. Di penghujung acara adalah sama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan duduk kembali. Rangkaian acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Berkenan Bapak Dirjen, Ketua Umum DPP HNSI, Ketua Dewan Pembina, dan Sekjen, mohon izin kita ke depan. Foto bersama pejabat VIP, tamu kehormatan. Sesi pertama. Mohon teman-teman dokumentasi dan media, televisi. Silakan Jin, sama tamu-tamu VIP. Agung Mars. Ketua DPP
DPP HNSI berfoto bersama. Silakan. Agung, musik off. Ya. Bentar, kita akan foto dulu. Sebentar. Empat ada geser tripod. Ya, silakan. Kita manfaatkan ruang dan waktu Wah, ada apa lagi? untuk berfoto bersama dengan Bapak Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Dr. Budi Sulistyo MSc. Foto bersama dengan Ketua Dewan Pembina DPP HNSI Bapak Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Yusuf Solihin MBA PhD, bersama Ketua Umum DPP HNSI Bapak Herman Heri dan Sekjen DPP HNSI Ibu Lydia Assegaf SE. Gua angkat tripod, Mas. Siap? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kita tunjukkan semangat HNSI. Sekali lagi, semangat HNSI. Terima kasih. Akan ada konferensi pers. Bisa. Jadi poster lagi artinya saya pasang Adi Arnawa. Situ merapat ke Adi Arnawa saja. Bilang disuruh saya. Teman media silakan. Media.